Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Buat hati kami menjadi seperti spon yang menyerap setiap kebenaran firman-Mu, dan kami diubahkan oleh firman-Mu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, semangat ya. Jangan ada yang ngantuk. Kita berjuang melawan kantuk hari ini. Shalom. Kita ketemu kembali dengan keluarga kerajaan surga. Sebetulnya saya kepingin onsite ya. Dari kami, keluarga kerajaan surga, kepingin onsite di situ kembali berjumpa dengan bapak-bapak semuanya. Tetapi kami nggak dapat jadwal. Sudah penuh yang pagi ya. Jadi dapatnya yang siang. Tapi it's okay lah. Supaya hubungan kita tidak terputus ya. Ya, dan KKS mengirim snack hari ini untuk cemilan. Ya, semoga sudah diterima. Oke, hari ini kita akan belajar menjadi senjata kebenaran dan ini menjadi tema Paskah yang dibuat oleh PGI di Indonesia. Tema Paskah kita tahun ini adalah menjadi senjata kebenaran yang diambil dari Roma 8 ayat Roma 6 ayat 13. Ya. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13 saya minta Bapak-bapak semuanya ambil Alkitabnya dan dibaca dari Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14 nanti disambung sampai 23. Saya bacakan ya. Nah, saya nggak bisa dengar yang di sana. Yuk, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat ini selalu saya ulang, semua yang di dalam Yesus Kristus harus memiliki cara pandang yang baru, bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus ya. Ini ini harus diubah paradigmanya, cara pandangnya, baru nanti seluruh kehidupan kita akan berubah. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 12 akan terjadi apabila ayat 11 sudah dilakukan. Apabila cara pandangmu tentang hidupmu, tentang hidup saya, sudah benar, bahwa kita sudah mati bagi dosa, maka ayat 12 terjadi. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Mungkin ada yang sulit untuk menerimanya ya, karena begini, tidak semudah yang diucapkan. Buktinya aku masih terus jatuh bangun di dalam dosa. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita adalah manusia roh, dan firman Tuhan itu adalah roh, dan supaya kita tidak di dalam daging, kita harus memakai firman yang adalah roh itu masuk di dalam pikiran kita, menjadi cara berpikir kita. Maka kita tidak bisa lagi menyentuh dosa dan dikembalikan jati dirinya menjadi manusia roh, manusia ilahi. Oke? 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Perhatikan ayat 13, ada dua senjata. Yang pertama senjata kelaliman, yang kedua senjata kebenaran. Kita yang sudah ditebus dari dosa, yang sudah diangkat menjadi anak, kita ini sebetulnya adalah senjata kebenaran. Tetapi ada begitu banyak anak Tuhan yang masih dipakai atau ditunggangi oleh roh yang lain sehingga dia
menjadi senjata kelaliman. Ya. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Eh, Perhatikan Bapak-bapak semuanya karena ini jam-jam krusial kita berjuang dengan ngantuk. Bapak-bapak boleh nanti bertanya atau angkat tangan apabila tidak paham ya, karena kita santai aja tanya jawab. Kalau ada yang nggak paham boleh bertanya. Ayat 15. Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu, ya, dulu, dulu. Kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran berarti tuannya adalah kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. Dulu kita semuanya adalah hamba iblis. Majikan kita iblis. Sekarang majikan kita adalah kebenaran. Tuhan kita adalah kebenaran, Yesus Kristus. Setelah Tuhan kita kebenaran, seharusnya kita menjadi senjata kebenaran. Begitu. Tetapi seringkali itu menjadi sangat sulit dikerjakan oleh karena apa? Oleh karena kita masih memiliki cara pandang manusia yang lama. Ya, kita masih memiliki keinginan-keinginan yang tidak selaras dengan manusia baru. Jadi masih suka memakai manusia lamanya, masih memakai cara pandang lamanya, tidak sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru, tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi Tuhan, yang Tuhan mau. Yuk, mari kita teruskan dulu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 18. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak-bapak semuanya yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya, mungkin 2 hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah pewahyuan yang menurut saya, wow ini keren banget ya. Ya, ketika ketika saya mendapatkannya ini, saya merasa Tuhan, terima kasih. Engkau itu mengasihi kami sedemikian dahsyatnya. Coba perhatikan ya. Nanti kita akan bahas yang senjata kebenaran. Tapi saya akan bahas dulu tentang pewahyuan yang saya dapat dari Matius 6. Matius 6
ayat 13 itu tentang doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami itu ayat yang terakhir, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Terus apa? Kuasa. Terus apa? Dan kemuliaan. Gal ya. Kalau engkau membaca seperti ini, engkau baca saja seolah-olah itu hal yang biasa. Ya udah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Tetapi sesungguhnya tiga hal ini adalah sebuah level yang terus naik. Dan itu adalah tiga hal yang menjadi milik kita. Ya, pertama, karena engkaulah yang punya kerajaan. Nah, kerajaan, apa itu kerajaan? Setiap hari kita belajar kebenaran firman Tuhan ya kan? Setiap hari kita belajar firman, kita diajari mengampuni, kita diajari memberi, kita diajari untuk ada penguasaan diri, kita diajari untuk sukacita. Itu adalah pola kerajaan. Waktu kita mengikutinya dan kita nggak skip, kita nggak menolak, maka kita sudah tinggal di dalam eh, lifestyle kerajaan. Oke ya, kita tinggal di dalam lifestyle kerajaan. Nah, waktu kita terus mengikuti setiap apapun yang firman sampaikan, kita ngikutin, kita meresponi dan kita sepakat dan berkata, yes, aku sepakat dengan firman. Gitu kan? Oke, aku jadikan ini menjadi paradigmaku bahwa aku sudah mati bagi dosa, bahwa aku ini anak Allah, bahwa aku ini sahabat Allah, bahwa aku ini mempelai Kristus, bahwa aku ini tubuhku ini adalah bait Allah, bukan tempat roh-roh jahat, bukan tempat sakit penyakit. Saya ngerti itu, saya menjalani kehidupan lifestyle sebagai anak kerajaan. Maka ada level yang naik lagi, saya diberi kuasa. Bapak-bapak semuanya diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk apa? Menghancurkan setiap pekerjaan iblis yang sedang menyerang hidupmu. Bisa karirmu, bisa kesehatanmu, bisa keluargamu, anggota keluargamu, ya. Apapun yang sedang menyerang hidupmu. Mungkin engkau lagi di lapas, anakmu lagi sakit, dokter tidak tahu ini kenapa, ini kena panas, tapi kok tidak diketahui ini sakit apa gitu kan ya. Dokter bingung sampai bingung mau dibawa ke luar negeri. Di luar negeri juga biayanya kan mahal ya kan. Belum tentu juga di luar negeri nanti juga sembuh ya kan. Engkau merasa panik karena engkau tidak punya kuasa. Tapi kalau engkau ngerti di dalam dirimu ada kuasa, engkau bisa menghardik roh maut yang sedang menyerang anakmu. Itu kuasa. Paham ya? Waktu kita punya kuasa, apapun yang sedang menyerang keluarga kita, hidup kita, anak-anak kita, istri kita, mungkin pekerjaan-pekerjaan kita yang di sana, anggota keluarga di luar. Engkau memiliki lifestyle kerajaan, engkau kemudian kenal apa yang disebut dengan kuasa. Kenapa engkau diberi kuasa? Karena Kristus itu kepala, kita ini jemaat. Kristus itu adalah sekarang sudah dia mati, bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Dia pemilik kuasa, otoritas di seluruh alam semesta ini tunduk di dalam namanya. Nah, dia kepala dan kita adalah tubuhnya. Kalau engkau berkata engkau tubuh Kristus, engkau memiliki DNA Kristus. Kristus mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Ketika engkau adalah tubuhnya, kuasa itu sama diberikan kepadamu. Engkau adalah tubuh Kristus. Tubuh ada tangan, tubuh ada kaki. Betul ya? Tubuh ada mata, ada telinga. Kakimu menginjak iblis, kakimu menginjak roh maut, kakimu menginjak ular dan kalajengking yang menguasai keluargamu atau pikiranmu atau apapun yang sedang menimpa hidupmu, engkau injak itu, engkau punya kuasa.
Setelah itu, nah ini ya, tapi nah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Setelah itu menjadi lifestyle-mu. Nah, setiap hari engkau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, toh? Betul nggak? Ada iblis yang sedang mencoba untuk membuatmu jatuh di dalam dosa lagi. Engkau sudah bisa berkata, no, saya sekarang uh, saya sudah mati bagi dosa. Saya hidup bagi Allah di dalam Kristus. Saya bukan lagi senjata kelaliman. Saya adalah senjata kebenaran. Menjadi lifestyle kita. Kuasa itu juga ada di tangan kita. Kita membawa realita Tuhan. Nah, setelah itu terjadi, maka di dalam diri kita ada kemuliaan. Kemuliaan itu seperti kita dikembalikan benar-benar menjadi anak Allah seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, dia diberi jubah kemuliaan, tapi ketika dia jatuh di dalam dosa, kemuliaannya itu diambil sehingga dia mengalami kehidupan yang terpisah dari Bapa. Nah, kemuliaan itu adalah uh, kalau kita baca di Habakuk Habakuk 2 ayat 14. Mari kita buka dulu di Habakuk 2 ayat 14 ya. Habakuk 2 ayat 14. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Engkau bayangkan dasar laut, laut yang besar itu, ya kan, ditutupi oleh air laut. Nah, kemuliaan Tuhan, ya, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan itu nanti akan seperti itu. Jadi kalau setiap anak-anak Tuhan sudah dipulihkan keadaannya, dari dulu dia majikannya adalah iblis, kemudian sekarang punya majikan adalah Tuhan. Engkau dikembalikan jati dirimu sebagai anak Allah. Engkau bukan anak dunia, engkau bukan anak iblis, engkau anak Allah, dikembalikan. Kemudian engkau diberi kuasa, engkau diberi kemuliaan. Setiap orang anak-anak Tuhan yang mengalami seperti itu, makin banyak, maka bumi penuh dengan kemuliaannya. Adalah siapa? Kalian semua yang membawa kemuliaan itu. Kita yang membawa kemuliaan itu. Nah, waktu nanti kegelapan yang paling gelap sedang menirpa bumi, ya, akan ada sebuah kegelapan yang akan menghantam bumi, gitu ya. Engkau akan muncul sebagai terang itu, dan itu eh, kembali seperti di kejadian 1 dan kejadian 1 ya, pada waktu Tuhan menciptakan terang dan gelap itu dipisahkan. Akan ada nanti yang namanya kegelapan dan terang itu dipisahkan. Engkau sudah muncul sebagai terang itu. Di saat nanti akan ada aniaya, akan ada kelaparan, akan ada materai-materai dibuka, akan ada yang namanya uh, apa kitab Wahyu itu akan terjadi semuanya. Engkau dimunculkan sebagai kemuliaan Tuhan, sebagai senjata kebenarannya. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mau meresponi setiap kebenaran firman Tuhan ya. Bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang terus uh, paradigmanya, pola pikirnya tidak mau dirubah seperti yang Tuhan mau, ya dia akan tetap menjadi kegelapan. Tetapi setiap kali Tuhan izinkan hal terjadi di dalam kehidupan kita, mari belajar untuk meresponi dengan baik Tuhan. Terima kasih ketika Engkau menangkap aku di tempat ini supaya aku bertemu dengan firman-Mu.
Aku mengerti firman-Mu, aku punya banyak waktu belajar firman. Engkau sedang mengembalikan jati diriku sebagai anak Allah, sebagai senjata kebenaran. Dan aku mau Tuhan menjadi senjata keagungan, menjadi kuda keagungan-Mu. Itu ada ayatnya. Kita buka di Sakaria 10 ayat 3 ya. Sakaria 10 ayat 3. Sakaria 10 ayat 3. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku dan terhadap kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda dan membuat mereka sebagai kuda keagungan di dalam pertempuran. Nanti ayat 4, 5, ayat 4 dan 5 dibaca sendiri. Tuhan punya yang namanya senjata-senjata perang. Salah satunya adalah disebut dengan kuda keagungan. Kuda itu berarti kan ada yang menungganginya. Kalau kuda keagungan artinya bahwa kita bisa dipersiapkan Tuhan itu menjadi alat yang ditunggangi oleh Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran, untuk menjadi senjata keagungan yang dipersiapkan menjelang nanti kedatangan Tuhan akan ada yang namanya peralihan kekuasaan. Engkau sudah dimunculkan sebagai senjata kebenaran. Nah, ini bukan sesuatu yang nuncau di sana yang itu kan masih lama Bu. Enggak. Hari-hari ini Bapak-bapak ya semuanya ya, saudaraku semuanya, kalau engkau bisa menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, setiap ayat demi ayat yang kau baca itu akan nyambung terus. Yuk kita perhatikan di Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 dan 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada kemuliaan lagi ya? Ada nggak? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, hari ini kalau kita mau dijadikan sebagai senjata kebenarannya, kita akan dimunculkan sebagai terang dan ada kemuliaan yang melingkupi kita. Dan itu membuat orang-orang akan bertanya, kenapa hidupmu berbeda? Aku mengalami kemerosotan, kehancuran, anakku sakit tidak sembuh, meninggal. Tapi kenapa engkau enggak? Engkau hidup enak, engkau hidup diberkati, engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena memang itu keputusan untuk kita menjadi senjata kebenarannya Tuhan, tinggal di dalam lifestyle kerajaan, tinggal di dalam kuasa, tidak keluar dari habitatnya Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Eh, saya mau, eh, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini karena jam kritis ya, jadi saya nggak mau panjang-panjang, tapi saya harap yang sesingkatnya ini bisa ditangkap dengan baik. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada Bu, Oh, ah, ada. nggak ada. Sudah cukup? Ada yang bertanya ya ini.
Eh, yang Silakan yang mau bertanya. yang saya Oh, tanyakan, suaranya kurang keras, Pak. Coba. eh, yang menjadi bahan pertanyaan kami di sini, tadi Ibu memaparkan tentang menjadi senjata kerajaan Allah. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara kita itu, apa yang harus kita lakukan biar semua kemampuan Tuhan itu di dalam kehidupan kita bisa kita lakukan sesuai dengan kebenaran dari firman-Nya. Karena Apa yang harus dilakukan biar benar-benar menjadi senjata kebenaran? nah, Ya, di dalam kehidupan ini yang paling suaranya hilang. karena musuh yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah keinginan. Betul ya? Pertanyaannya ya, bagaimana supaya saya benar-benar menjadi senjata kebenaran gitu ya? Kalau iya kasih jempol dong. Ya, betul ya? Hmm. Nomor satu, milikilah cara pandang yang benar tentang dirimu. Itu di Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Itu pegang menjadi paradigmamu, menjadi pola pikirmu, menjadi acuanmu dalam memutuskan segala sesuatu, bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11 itu jadi patokan dulu. Nanti perhatikan Roma 8 ayat 1 ya, itu sama. Jadi bilang begini, Roma 8 ayat 1 itu di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah mempercaya, aku percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Detik engkau mempercaya itu, sebetulnya engkau sudah tidak di dalam penghukuman. Engkau sudah dibebaskan dari penghukuman. Segala dosa dan pelanggaranmu diampuni. Tetapi ketika engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa jalan terus. Hukum kedua dari Roma 8 ayat 2 itu ada hukum dosa dan maut. Itu berfungsi kembali mengikutimu. Coba ya, dibuka di Roma 8 ayat 1 dan 2. Di Roma 8 ayat 1 dan 2 itu ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum roh dan kehidupan. Kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak dihukum. Dosamu diampuni. Akui, ya. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kondisimu hari ini, ketika engkau mengakui dosamu diampuni. Oke? Nah, tetaplah tinggal di dalam hukum roh dan kehidupan itu. Jangan keluar dari hukum itu. Waktu kau keluar dari hukum itu dengan apa? Menyentuh dosa lagi. Berbuat dosa lagi yang sama dengan dosa yang sebelumnya kau kerjakan, maka hukum yang kedua yang akan berlaku, yaitu hukum dosa dan maut. Maka engkau seperti membuka portal neraka yang menyebabkan roh-roh jahat itu menyerang hidupmu kembali, menduduki hidupmu kembali. Itulah saatnya engkau kembali ya ya jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi kita ini tidak bisa yang namanya punya dua kehidupan. Kalau kita sudah berkata saya bertobat ya udah bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Mintalah Roh Kudus untuk menjaga hidupmu, firman itu menjadi terang bagi hidupmu. Karena engkau ini manusia roh, engkau butuh yang roh, bukan daging ya. Yang roh, apa itu perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Yesus berkata begitu kan di Yohanes 6 ayat 63. Jadi engkau butuh perkataan Yesus. Engkau terus memakai perkataan Yesus menjadi paradigmamu, menjadi acuanmu.
menjadi panduanmu, maka engkau akan hidup di dalam roh. Nah, waktu itu terus engkau disiplinkan dan engkau memiliki cara pandang yang baru, yang tadi di Roma 6 ayat 11. Beginilah caramu memandang, cara pandangmu, bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus di dalam, dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Nah, waktu cara pandangmu sudah mengatakan, no, saya tidak bisa lagi menyentuh dosa. Dan engkau benar-benar uh, majikanmu adalah Tuhan. Memutuskan, memutuskan mata rantai dengan sahabat-sahabatmu yang suka main apa namanya judi, yang suka main narkoba. Putus. No, aku sekarang bergabung dengan orang-orang kudus. Aku tinggal di gereja. Aku tinggal bersama dengan hamba-hamba Tuhan, dengan komunitas yang benar. Itu keputusan. Beginilah aku memandangnya, aku sudah mati bagi dosa. Berarti kan setiap akses dengan yang namanya dosa itu diputus. Nah, ini memang butuh yang namanya pendisiplinan setiap hari dan benar-benar yang hati yang mau gitu loh. Kalau cuman eh, berdoa saja, Tuhan tolong aku supaya aku tidak jatuh lagi di dalam dosa, tetapi tidak ada keinginan di dalam dirimu, dalam badanmu, dalam fisikmu untuk tidak menyentuh dosa itu lagi. Tidak ada kerjasama antara engkau dengan Tuhan, tetap saja itu menjadi sulit. Jadi harus ada kerjasama antara Tuhan dengan kita sendiri yang mau dipakai menjadi senjata kebenaran. Gitu, Pak. Perlu pendisiplinan firman dan berjalan dengan Roh Kudus ya, Pak. Ya, dan sebetulnya gini loh, ada begitu banyak kenikmatan yang kita akan terima ketika kita tetap menjadi senjata kebenarannya. Karena bumi dan segala macamnya ini kan akan dihancurkan. Semua orang fasik akan dihancurkan. Semua pola dunia itu akan dihancurkan. Karena kan pola kerajaan surga nanti akan ambil alih. Kalau kita perhatikan ya, ini nih ya di politik nih. Orang-orang benar sedang muncul. Mungkin ya belum semua, tetapi sedang dimunculkan orang-orang benar. Karena firman Tuhan memang harus digenapi bahwa pola pola Babel itu sedang digeser, digantikan dengan pola kerajaan surga. Dan jika kita sudah mempersiapkan diri menjadi senjata kebenarannya, kita juga akan dimunculkan nanti. Enggak apa-apa, mungkin sekarang lagi dipersiapkan di lapas ya, di rutan ini sebagai alat kebenarannya. Tapi ketika engkau mulai bisa ngerti ya tentang pola kerajaan, tentang kuasa, tentang kemuliaan yang akan engkau terima ketika engkau benar-benar mempelajarinya. Engkau benar-benar mempelajarinya. Itu bisa terjadi nanti kayak cerita Paulus loh. Bapak-bapak di sini kan mungkin punya anak di luar sana ya. Kau punya keluarga dong, ya, punya keluarga, punya mungkin anggota keluargamu sakit. Kamu bisa seperti Paulus. Eh, mungkin istrimu datang mengunjungimu toh. Terus dia bercerita, anak kita sakit, tapi kita nggak punya duit untuk berobat. Terus kamu bisa berkata gini, ini bajuku yang baru kupakai, kasihkan ke dia, pakaiin ke anakmu, anak kita, nanti anak kita sembuh. Loh, itu cerita di Paulus loh, ada loh. Di Kisah Para Rasul ada loh, ya. Jadi itulah yang disebut dengan kuasa dan kemuliaan. Itu ada pada kita. Ini hidup pakai lifestyle kerajaan surga itu tidak pakai uang, tapi pakai segala kuasa yang dari kerajaan. Gitu loh. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati kalau kita mau tinggal di dalam pola kerajaan surga. Ada lagi yang mau tanya? Silakan.
satu lagi Bu, ini yang terakhir. Pertanyaannya, Kurang keras, nggak denger. pertanyaannya, gimana orang yang awalnya dia percaya sama Tuhan Yesus, jadi tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan, dan di saat dia sakit, dia kembali lagi sama Tuhan Yesus. Jadi yang saya tanyakan, gimana dengan orang yang demikian? Saya ulang coba pertanyaannya ya. Bagaimana jika ada orang sakit, sembuh, terus kemudian dia kembali sakit lagi gitu? Saya tuh nggak denger. Iya, betul. Eh, yang saya Coba tanyakan, agak deket ke laptopnya, Pak, supaya suaranya agak lebih jelas. Nah, betul itu harus deket di laptop supaya saya bisa dengar. oh, jelas Bu. Coba cek. Pertanyaan saya, Ya, gimana dengan orang yang awalnya dia percaya sama Tuhan Yesus, jadi tiba-tiba karena banyak masalah atau dengan alasan apa, dia meninggalkan kalian Tuhan. ada yang dengar nggak? Aku tolong dibantu dong. Coba ditulis di chat deh kalau nggak dengar. Jadi orang itu awalnya percaya Tuhan Yesus. Terus dia Hmm, meninggalkan Tuhan Yesus. Pas dia hmm, sakit, dia balik lagi sama Tuhan Yesus gitu loh, hmm, Bu, pertanyaannya. hmm. Bagaimana dengan orang tersebut gitu? Iya. Oh, kalau dia balik lagi kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu tetap menerima kok. Ada banyak kejadian seperti itu. Jadi di dalam komunitas kami ini, saya ini kan anggotanya kan Okumene ya, anak-anak Tuhan dari Kristen dan Katolik. Mereka dari background yang bermacam-macam. Ada yang dari Kristen, kemudian dia menikah dengan Muslim, dia berubah menjadi Muslim, kemudian berubah lagi menjadi Katolik, berubah lagi menjadi Kristen. Jadi bolak-balik gitu loh imannya. Tapi hari ini ketika ketemu dengan KKS, dia ngerti belajar firman Tuhan dengan baik, ya kan? Dia ngerti dasar-dasar firman Tuhan, dia klik imannya di dalam Kristus, dan sekarang dia progres hidupnya. Jadi Tuhan itu menerima kita sebelum nafas kita ini keluar habis ya. Kita masih berkata, Tuhan ampunilah aku kembali percaya kepadamu. Itu Tuhan menerima. Sebelum nafasnya habis loh. Tapi kalau nafasnya sudah habis, dia telanjur mengingkari imannya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Tapi jika dia bolak-balik, terus kemudian di titik terakhir dia kembali lagi kepada Tuhan, dia masih diterima. Masih diterima. Itu Pak. Apakah sakitnya bisa disembuhkan? Bisa, bisa, bisa disembuhkan. Banyak itu yang terjadi seperti itu dan mereka sembuh. Yang Tapi kalau ada juga kasus yang tidak sembuh karena kalau disembuhkan, kalau diberi perpanjangan waktu, itu nanti dia imannya merosot lagi daripada dia hilang lagi, maka dia dibawa pulang. Ada kasus yang seperti itu ada. Itu Pak. Cukup jelas? eh, ini Bu, satu lagi Bu. Wah sayang ya kita tidak bisa ngobrol dengan Eh, enak, ini tadi nggak kata ada Ibu, suaranya. tadi kata Ibu kalau bolak-balik gak apa-apa. Yang penting pas Steny, sebelum dia kamu masuk bisa dengar? Alkitab yang mengatakan bahwa Nggak dengar, yang nggak dengar. tidak mempunyai sendiri Oke, tidak ada problem. eh, saya harap saya coba dikasih dikasih jadwal dong. KKS bisa onset pagi ya, jam 9 ya. Bulan apa nanti? Mei, Mei apa Juni ya? Kalau kalau April kan nanti ada Lebaran, agak crowded nanti jadwalnya. Saya harap saya diberi jadwal untuk bisa onset di situ jam 9 pagi. Kita akan banyak belajar firman, banyak-banyak ya onset ya.
supaya dasar firman bisa ditangkap oleh bapak-bapak semuanya. Oke, selesai ya kita ya. Oke ya, yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat siang hari ini. Seberapa yang bisa kami tangkap, kami mengucap syukur. Dan Tuhan, kembalikan kami sebagai senjata kebenaran-Mu, dan kami akan mengalami hidup di dalam kerajaan-Mu, hidup di dalam kuasa-Mu, hidup di dalam kemuliaan-Mu, di mana tidak ada lagi pergumulan, tetapi kami hidup sudah di dalam kerajaan surga, di mana menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan satu kehidupan yang terhubung dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan ajari kami untuk kami memakai cara berpikir yang baru bahwa kami sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus, dan kami bukan senjata kelaliman, tetapi kami senjata kebenaran, dan biarlah itu tetap terpatri di dalam jiwa kami, di dalam hati kami, dan kami tidak lagi menyentuh kehidupan dosa, tetap menjadi alat keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Segala yang terbaik yang daripadamu Tuhan, biar diterima hari ini. Berkati keluarganya, berkati istri, berkati anak-anak, berkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan berkati anak-anak-Mu yang sedang di dalam didikan-Mu di tempat ini. Biar berkat terbaik dari Bapa di surga turun atasmu, kesehatan diberkati, engkau dipelihara seperti biji mata Tuhan. Terjadilah atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.